beda lain ceritanya kalau misalnya kita punya teman yang deket banget, tapi ternyata kita nggak deket sama dia. Jadi jauh atau dekat itu bukan masalah jarak, tapi masalah terakhir. Ini adalah ayat surat Yunus ayat 35. Qul hal min syurakaikum may yahtadi ilal haq. Siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan kepada kebenaran? Qulillahu yahdi. Katakanlah bahwa Allah satu-satunya yang mampu menunjukkan kebenaran. Siapa yang kita pelajari? Aristoteles, Plato, Stoicism, siapa? Marcus Aurelius, filosof barat itu. Kita udah dikasih sesuatu yang sempurna dan kita ada sesuatu yang hak, yang benar, dan itu datangnya dari Allah langsung. Lihat, maka apakah orang-orang itu lebih berhak diikuti? Maksudnya orang itu apa? Orang pintar itu, sepintar-pintarnya orang, dia nggak dapat yang hak. Dia nggak tahu kebenaran itu apa. Yang dia tahu cuman yang dia anggap benar, bukan kebenaran itu sendiri. Ataukah orang yang tidak bisa memberi petunjuk? Siapa? Nabi Muhammad itu nggak bisa memberi petunjuk, dan Nabi Muhammad itu nggak tahu apa itu kebenaran. Tapi aku beri dia petunjuk. Maka kenapa kamu berbuat demikian? Maka kenapa kamu nggak pengen kepo sama Nabi Muhammad? Maka kenapa kamu nggak pengen ikut aturan Islam? Maka kenapa kamu nggak mau belajar Islam? Karena kita nggak mau belajar Islam, makanya kita hafal. Nah itu juga tidak kebenaran itu. Kalau kita belajar tentang kebenaran itu, hati kita akan benar, hidup kita akan benar. Terakhir, ini ada satu quote dari Imam Syafi'i. Dia bilang, aku bilang ke istriku, tahu nggak? Belajar itu capek. Capek nggak belajar? Enakan scrolling, enakan nonton Netflix, enakan nonton drakor. Tapi belajar kita capeknya di awal, tapi bahagianya terus. Tapi kalau kita mau belajar, kita pengen, tapi siap-siap kita sebentar. Berzina enak. Kalau nggak enak, nggak mungkin ada namanya prostitusi. Pembunuh enak. Kenapa? Karena kita bisa puas luapkan emosi kita. Tapi efeknya seperti apa? Capek sendiri. Berzina enak awalnya, setelah itu capek sendiri. Manusia kalau pengen sama robot enak, tapi akan capek sendiri di masa depan. Belajar itu capek, nggak belajar juga capek. Taat itu capek, nggak taat juga lebih capek. Dan jangan sampai kita capeknya itu sampai di bawah mati, sampai yaumul kiamat, sampai hisab, dan kita di sana akan kholidina fiha abada, sengsara selama lamanya. Barakallahu fikum teman-teman. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terakhir saya pengen ngasih satu ilmu. Yuk sama-sama kita melihat. Pagi hari. Teman-teman di sini dekat sama laut, bisa menunggu ayat Allah. Kita lihat langit tampak hiau. Lihat setiap hari matahari terbit dari barat, dari timur, tenggelam di barat. Kita melihat, kita nggak mungkin bisa bernafas tanpa adanya. Pohon-pohon Allah tumbuhin, pohon-pohon itu untuk kita bernafas. Allah pasak gunung itu agar tidak jadi lupa. Allah ciptain hewan-hewan di sana agar hidup ini damai, agar kita bisa hidup berdampingan. Allah ciptain air untuk kita minum. Dengan air ini kita bisa hidup. 70% dari kita adalah air. Yang kalau air itu nggak ada, maka kita adalah habis mereka. Allah ciptakan siklus. Allah ciptakan makanan di situ, biji-bijian di situ. Allah ciptakan madu. Allah ciptakan bumbu. Allah gantikan siang dan malam. Udah nggak sih kita melihat semua ini
Di mana kita